Becak pura-pura jadi ahli filsafat. Kita bicara sia-sia. Tidak ada orang yang suka melakukan tindakan sia-sia. Misalnya kamu sudah melakukan sebuah perbuatan ya, terus kamu sudah menanamkan ini. Wah, saya nanti bakal dapat tujuan ini. Misalnya saya menabung biar saya nanti beli buku baru. Nah, tapi ternyata eh, taruhlah tabungan itu dicuri atau rumahnya kebanjiran, akhirnya tabungannya hilang. Jadi kamu merasa hal itu sia-sia. Nah, tidak ada orang yang suka melakukan tindakan sia-sia karena mereka akan merasa membuang-buang waktu mereka. Nah, ini contohnya juga, tapi ini contoh yang berbeda ya. Jadi sebetulnya ketika saya bicara kesia-siaan itu, kadang-kadang kita juga perlu berpikir bahwa tidak segala hal itu patokan sia-sianya tuh bisa ditaruh di goal-nya itu, di tujuannya itu. Misalnya di sini kamu lagi ngejar jadwal bis ya, bisnya misalnya berangkat jam 5 sore, terus sudah dari rumah itu sudah buru-buru, taruhlah apa minta dianterin, tapi sampai sana akhirnya kamu terlambat dan akhirnya bis itu sudah berlalu meninggalkan kamu. Nah, tapi di sini cuma perumpamaan aja ya, tapi ternyata bus yang kamu tumpangin itu ternyata kamu dapat kabar sesudahnya tuh kecelakaan. Nah, kalau misalnya kita cuma berhenti di saat bis itu meninggalkan kamu, kamu pasti akan berpikir, ah percuma saja saya ini dari rumah sudah siap-siap segala hal, tapi sampai sini akhirnya saya tidak mendapatkan bis saya gitu. Tapi ketika kamu mendapatkan berita bahwa bis yang kamu tumpangi itu kecelakaan, otak kamu langsung berpikir berbeda lagi. Bahkan kamu mensyukuri bahwa kamu terlambat sampai ke situ. Nah, disitulah letak relativitas. Jadi di sini kita mau membedah. Jadi sia-sia itu seperti apa sih? Dan bagaimana cara kita menangani kesia-siaan? Nah, ini pertanyaan utamanya ya. Apa itu sebenarnya sia-sia? Nah, sia-sia itu, kalau menurut saya, itu adalah bagian dari dampak kelangkaan sumber daya. Jadi kita sebagai manusia itu punya sumber daya, tapi kita ingin memanfaatkan itu seoptimal atau bahkan semaksimal mungkin. Makanya kita kadang ada namanya jangan sia-siakan hidupmu. Kenapa hidup itu bisa sia-sia? Karena manusia sepakat bahwa hidup itu cuma satu kali. Habis itu kamu nggak bisa ngulang lagi yang lain-lain. Lalu misalnya ada kalimat, aku menyia-nyiakan kesempatan ini. Kenapa kesempatan itu dianggap sia-sia? Karena orang yang mengucapkan itu merasa kesempatan itu belum tentu datang lagi besok-besok. Makanya dia menganggap itu sia-sia. Jadi itu sesuatu yang langka yang harusnya bisa saya manfaatkan dengan baik, tapi akhirnya lepas dari genggaman saya. Sia-sia itu juga merupakan ekspresi kita dari tidak tercapainya tujuan. Ya, misalnya kayak yang saya ilustrasikan tadi di depan ya. Jadi kamu sudah dari rumah sudah punya persiapan oh, dengan tujuanmu itu saya mau naik bis itu jam 5 gitu. Tapi setelah kamu melalui proses dan kamu berjalan, tapi tiba-tiba di tengah jalan itu ada gap yang tidak memungkinkan buat kamu untuk mencapai tujuanmu. Nah, yang terakhir itu sesuatu yang sia-sia juga bisa kita katakan sesuatu yang tidak membawa manfaat. Misalnya sia-sia saja misalnya saya beli pensil ini, ternyata misalnya pensilnya ketika dipakai pas ujian itu eh, malah error kayak gitu kan. Jadi berarti kamu menganggap bahwa pensil yang kamu beli itu tidak membawa manfaat buat kamu. Makanya kamu akan menganggapnya sebagai sia-sia. Jadi itu tadi ada tiga dimensi dari kesia-siaan yang bisa saya temui ya. Bahayanya apa ketika kita berpikir sesuatu itu sia-sia? Ketika kita berpikir sesuatu sia-sia itu kita akan kehilangan harapan dan ini biasanya ya
Ya sebenarnya proses itu kan panjang ya. Jadi kalau misalnya tadi itu prosesnya misalnya mau naik bis terus tiba-tiba ketinggalan. Nah, terus mungkin kita nggak, wah sia-sia saja saya ke sini ya. Ketika dia sudah menganggap itu sia-sia, dia tidak punya pikiran ke depan lagi. Padahal bisa jadi mungkin dia mau naik bis itu taruhlah mau melamar kerja. Tapi karena sudah sia-sia di situ, bisa jadi apa? Yang bersangkutan tidak akan melanjutkan perjalanannya lagi. Jadi perjalanan dia yang di depan itu sudah dinonaktifkan, dihapus gitu. Apa ya? Kalimatnya mungkin lebih tepatnya kayak gitu. Sia-sia itu, ketika kita berpikir sesuatu sia-sia, kita juga akhirnya tuh enggan melalui proses jatuh bangun yang dibutuhkan manusia untuk berkembang. Ini biasanya sih saya yang saya alami ya. Misalnya kalau kita belajar sesuatu, gitu. Misalnya lagi sekolah tuh, itu yang paling 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 kelihatan mungkin. Kita sekolah terus dikasih soal matematika misalnya oleh guru. Kita tidak bisa mengerjakan. Dan ketika kita tidak bisa mengerjakan kan, terus kita nganggap, kenapa sih saya harus bersusah-susah payah seperti ini gitu. Ini hal yang sia-sia, maunya karena dia tadi merasa tidak tidak ada manfaat yang didapatkan dari belajar matematika itu. Nah, sayangnya pola pikir ini kan kadang-kadang tidak tidak jauh, tidak memandang jauh ke depannya. Padahal bisa jadi setelah dia bisa matematika, mungkin itu nanti akan membantu dia yang dari SD naik SMP, mungkin masuk ke SMP yang dia suka, dari SMP ke SMA, masuk ke SMA yang dia suka. Nah, tapi karena dari awal dia ngerasa, kenapa sih saya harus belajar akar kuadrat? Saya ketika sehari-hari beli 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 makanan di pasar, nggak ada orang tanya ini harganya misalnya akar kuadrat dari 196 misalnya. Ya karena dia tidak bisa melihat manfaat itu, akhirnya dia merasa proses belajar matematikanya sia-sia dan dia akhirnya berhenti tengah jalan. Sama juga dengan itu tadi ya, kehilangan harapan. Apa yang kita lakukan ketika kita merasa diri kita sia-sia? Wah ini sebenarnya berbahaya sekali ya. Ini lebih bahaya daripada ketika kita merasa proses itu sia-sia. Jadi di sini mungkin kita sudah sering kali mencoba jatuh bangun terus dan kita tidak pernah mendapatkan tujuan kita sampai kadang-kadang pikiran kita tergoda bahwa sepertinya diri saya ini sia-sia ya. Makanya kita dari awal sudah merasa hidup kita sia-sia. Nah ini sudah bahaya sekali karena itu nanti larinya ke yang itu tadi ya, kehilangan harapan dan segala macam. Jadi di sini paling solusi yang bisa saya pikirkan itu yang pertama itu adalah memahami bahwa ada hal-hal yang ada di luar kendali kita, termasuk keberhasilan tujuan. Jadi misalnya kita belajar yang rajin untuk masuk PTN tertentu misalnya, taruhlah mau masuk ITB gitu. Kita belajar yang rajin, tapi akhirnya kita tidak mendapatkan itu. Jadi kita kalah bersaing dengan orang lain. Nah, itu keberhasilan kita masuk atau tidaknya di situ tuh, itu di luar kendali kita. Eh, kita nggak punya kendali atas itu. Yang kita bisa punya kendalikan adalah bahwa saat ini, detik ini juga saya sedang belajar mengerjakan soal dengan harapan semoga ke apa dengan saya belajar ini nanti saya lebih bisa mengerjakan soal ujian dan kemungkinan saya diterima di PTN akan jauh lebih tinggi. Nah, jadi di sini misalnya dari start kita ke tujuan tuh ya kita seharusnya nganggap itu tujuan semu. Kenapa kita nggak tujuan semu? Karena kita tidak punya kendali atas dapat atau tidaknya itu. Makanya saya katakan ini tujuan semu. Jadi tujuan sebenarnya itu ada sebenarnya proses. Jadi setiap detiknya ketika ketika kita ke sana menuju ke tujuan semu itu, nah, itu ada tujuan yang sebenarnya setiap detiknya. Jadi sebetulnya kita mungkin perlu reframe, jadi membingkai ulang tujuan kita. Jadi alih-alih kita berpikir tujuan saya adalah diterima PTN, diganti kalimatnya menjadi tujuan saya adalah jadi orang yang lebih baik dari kemarin dalam hal misalnya disiplin, disiplin mengerjakan itu misalnya kita sudah tetapkan
Saya untuk mengejar tujuan diterima PTN itu, saya setiap jam sekian sampai jam sekian akan belajar. Kita tepati itu. Lalu eh, kita juga bisa menjadi lebih baik kan, karena kita juga melatih perkembangan otak kita, melatih pengenalan kita. Jadi kalau misalnya kita melihat membingkainya dalam hal yang lebih kecil yang ada dalam kendali kita, kita akan merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sebenarnya tidak sia-sia loh. Meskipun pada akhirnya tujuan akhirnya itu tidak tidak kita dapatkan. Mungkin kamu akan berdebat ya, ya sama aja kok tujuan akhir tidak kita dapatkan terus buat apa? Nah, itu dia. Jadi sama seperti kayak kita belajar matematika itu tadi. Ketika kita apa, berhenti di situ, tidak bisa melihat ke depan, masa depan itu kan orang tidak ada yang tahu. Jadi ketika kita berhenti di situ ya sudah, stop, kita berhenti berkembang sebagai manusia. Sama juga kayak tadi itu misalnya bis. Bis itu tadi kita sudah ketinggalan kan. Lalu dengan kita sudah tidak mendapatkan bis itu, terus kita sudah, ya sudahlah, perjalanan saya sudah cukup sampai di sini. Padahal kalau misalnya kita tahu di depan itu bisnya kecelakaan, kita bersyukur, kita mungkin masih 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 punya semangat juang lagi dalam hidup ini. Jadi kita tidak merasa apa yang sudah kita lakukan itu sia-sia. Nomor dua, manusia itu, nah ini kembali ke tadi ya, jadi sebetulnya sia-sia itu kan juga berkaitan dengan kebermanfaatan. Jadi manusia itu suka sekali kalau keberadaannya itu membawa manfaat. Atau dalam bahasa lain itu keberadaan kita tuh diapresiasi. Entah itu diapresiasi oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Maka lakukanlah hal-hal kecil yang membantu orang dan keluar dari pergaulan yang menilai kamu sebagai seseorang yang tidak bermanfaat. Misalnya yang hal-hal kecil yang kita lakukan, misalnya kita menyapu. Mungkin buat orang kadang-kadang menganggap itu sia-sia ya. Ngapain saya nyapu itu tidak menghasilkan uang. Kalau memang goalnya menghasilkan uang, menyapu itu memang apa? Tidak berkaitan langsung ke situ. Tapi menyapu itu kalau misalnya kita setting, kita bingkai ulang tujuannya, misalnya membangun mood saya lebih bagus atau menggerakkan badan sekaligus membantu orang lain ketika lewat lewat di ruangan ini mereka apa tidak moodnya juga jadi bagus. Nah, itu apa yang kita lakukan jadinya tidak sia-sia. Termasuk juga misalnya kita membicarakan hobi atau hal yang kita tuh ngerasa pandai di bidang itu. Kita berdiskusi dengan orang lain. Misalnya kalau kita pandainya, kalau taruh pandainya apa ya? Pandai menata buku, kelihatannya kan simpel sekali kan. Tapi kita kalau misalnya benar-benar bagus di situ, cara menata bukunya efisien dan enak dipandang. Nah, ketika kita diskusi dengan orang lain tuh bisa terinspirasi. Wih, ternyata cara kamu gitu ya. Oh, aku baru tahu. Jadi kita mendapatkan apresiasi bahwa keberadaan kita tuh punya banyak itu, banyak manfaat untuk orang lain. Jadi ya kita tuh tidak sia-sia. Dan yang terakhir itu ya itu. Jadi kamu harus menjauh dari lingkungan-lingkungan yang kira-kira mendehumanisasi kamu. Jadi memperampas hak kamu sebagai manusia bahwa kamu sebagai manusia itu punya harkat dan martabat. Karena kalau kadang-kadang kita terlalu lama ada di dalam lingkungan tersebut, lama-lama ya kita tidak tidak bisa melihat kebermanfaatan dari diri kita sendiri karena kita terus menerima masukan-masukan input negatif dari orang-orang sekitar kita bahwa wah kita tidak bisa apa-apa. Nah, itu buang jauh-jauh. Jadi ketika ketika kamu mendapatkan omongan-omongan negatif kayak gitu, lihat ke diri kamu gitu. Lihat, mungkin dia akan menyerang orang-orang sekitarmu, mungkin akan menyerang dari sisi ayah. Kamu misalnya tidak pandai matematika, tidak pandai ini bahasa Inggris. Nah, ketika kita sudah di luar itu tanyakan ke diri sendiri. Kalau saya tidak pandai matematika, saya pandainya apa? Tidak mungkin, menurut saya itu tidak mungkin tuh seseorang itu tidak punya kelebihan. Bahkan sebuah kemauan yang keras saja itu sudah kelebihan karena
ada orang-orang juga yang dia tuh kemauannya tidak keras. Jadi ketika memperjuangkan sesuatu itu, ketika maraton jalanan melalui sebuah proses itu kalah duluan. Jadi tanyakan ke di sini, saya pandainya apa? Ketika pandai di situ, fokus di situ, bangun di situ, karena dari situlah nanti kamu akan membawa kebermanfaatan dengan orang lain. Jadi kamu akan merasa hidupmu berharga dan tidak sia-sia. Oke, ini sebagai penutup, saya bukan profesional dalam masalah depresi. Jadi biasanya orang yang berpikir bahwa hidupnya sia-sia itu kan orang yang sudah mulai masuk itu dalam tahap depresi. Jadi buat saya tetap kalau memang kalian eh, sudah mengikuti, taruhlah bukan mengikuti ya, tapi merasa ada manfaat yang diambil dari pembicaraan ini ya bagus. Tapi ini ya bukan bukan arahan secara medis yang bisa saya pertanggungjawabkan kalau kamu ikuti ini. Tapi saya harap ini membantu kamu. Cuma kalau kamu memang benar-benar butuh bantuan dan kamu merasa hidupmu sia-sia, ya ada baiknya kamu pergi ke profesional yang lebih bisa memberikan saran-saran yang lebih terukur. Dan yang kedua ya, tetap makan bergizi, tidur cukup, dan olahraga yang teratur. Meskipun kelihatannya ini sepele ya, tapi eh, ya hal-hal kayak gini. Jadi keteraturan ketika hidup kita tuh tidak teratur atau berantakan tuh kadang-kadang ya ada pikiran-pikiran yang aneh gitu yang kadang datang ke dalam diri kita. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga itu bermanfaat. Ya.